Jadi kesempurnaan hukum disuruh kita itu mensucikan hati kita, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela, yaitu dengki dan khianat. Ini di antara dua penyakit hati yang sangat berbahaya. Walaupun penyakit hati itu semua berbahaya, tapi di antara semua penyakit hati ada yang berbahaya, ada yang sangat berbahaya. Maka di antaranya kata beliau adalah kita disuruh membersih hati kita daripada sifat dengki dan khianat. Jadi sebelum kita berwudu, kita disuruh membersih. Oleh karenanya disunatkan sebelum kita berwudu itu membaca istighfar, bertaubat kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun kepada Tuhan sebelum kita berwudu. Supaya apa? Supaya yang bersih itu bukan hanya kena zahir kita, tapi batin kita pun bersih daripada penyakit-penyakit hati dan dosa. Karena dengki ini bahaya. Al-hasan, kata Nabi, ya'kul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Penyakit dengki itu ujar Nabi laksana api memakan kayu bakar. Ini menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita beri, amal-amal yang kita laksanakan itu dihapus pahalanya oleh sifat dengki ini. Sebagaimana api memakan kayu bakar, kayu kaling dijual lawan api, maka yang tertinggal habis. Jadi habis pahala kebaikan-kebaikan yang kita gawi apabila di dalam hati kita ini terdapat sifat dan dengki dan khianat. Hanya orang dengki itu di dalam kitab dikatakan tidak senang, diantaranya tidak senang melihat orang lain mendapatkan karunia atau nikmat daripada Allah. Sakit hati melihat orang nyaman melihat orang sakit. Itu bila ada di hati itu berarti orang itu sudah mulai terindikasi penyakit dan dengki. Bahagia melihat orang sakit, sakit bila melihat orang bahagia. Hapus saja, hapus orang yang itu bahaya. Atau juga kalau diucapkan sedikit, cuman hati sedikit bersurat. Artinya zahirnya model bersimpati ya, cuman di dalam hatinya menghapuskan, bahkan apa? Mendoakan keburukan bagi orang yang tertimpa musibah. Zahirnya datang juga model kisah bersimpati, tapi dalam hatinya hapus. Bahaya dengki itu. Makanya dari sini disuruh kita menghapus, mensucikan hati kita daripada sifat dan dengki. Bahkan dikatakan orang yang dengki itu termasuk orang yang protes atas kehendak Allah. Artinya bahasa kitanya memadakan Tuhan itu salah hendak memberi nikmat kepada orang tersebut. Harusnya kita dapat lainnya. Yang kedua, orang dengki ingin mencita-cita keinginan bahwasanya nikmat yang didapat oleh orang lain itu hilang. Mudahan bangkrutnya, mudahan kamalingan, mudahan kebakaran, macam-macam doanya. Yang kesemuanya adalah
disebabkan karena rasa irinya, rasa kada senangnya lawan orang lain, sehingga timbul doa macam-macam ini. Udahan kada payu lagi berjualan macam-macam, udahan kada sing lakian. Melihat orang kepayuan, seorang kada lalu doa macam-macam, itu orang begini. Nah, jadi orang begini, orang yang diisi penyakit dengki, hatinya kadang mau nyaman, kadang mau nyaman, dan ini jauh daripada rasa syukur kepada Allah. Yang kadang mau nyaman, kadang yang dipikirkannya adalah nikmat orang lain. Kadang pernahnya memikirkan lagi nikmatnya seorang. Yang dilihatinya orang lain yang nyaman, inya sakit itu aja dilihatnya. Kenapa? Karena rasa iri tadi. Nah, makanya kita disuruh menghindari ini. Disuruh menghindari, bersihkan hati mau jadi dari bersifat ganti dan khianat. Ini dua sifat yang berbahaya. Yang kedua adalah jarsidin, supaya sempurna tadi, kesempurnaan wudu selain mensucikan hati daripada sifat dengki dan khianat, engkau sucikan badan daripada segala dosa. Jadi beristighfar Tuhan. Sebelum kita berwudu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan ada yang menambahkan baca 2 kalimat syahadat pas kita membasuh tangan, anyar nawaitul wudunya. Nah, anyar nawaitul wudu. Artinya ini sudah batinnya bersih, hatinya bersih, kemudian anggota zahirnya pun bersih daripada dosa. Karena wudu kita itu, dan Nabi dikatakan oleh Rasulullah, ketika orang berwudu, maka semua dosa yang ada di tubuhnya itu dihapuskan oleh Allah berkat basuhan air wudu itu. Membasuh tangan, dosa yang di tangan dihapus oleh Allah. Dosa mata, kalau di muka membasuh muka itu mata tadi, montongnya. Nah, berkat wudu maka itu dihapus dosanya oleh Allah. Nah, jadi istighfar dulu Tuhan. Sama aja lah kita anak sembahyang istighfar jadi semua. Nah, jadi mulai wudu sudah kita minta ampun Tuhan dan beristighfar, mengakui bahwasanya kita ini banyak dosa dan kesalahan. Orang yang mengaku dirinya banyak dosa itu lebih baik daripada orang yang mengaku dirinya kada berisi dosa. Aku ini banyak benar dosa, banyak palingkan dosa. Dan pengakuannya ini pulang sampai ke hati, bukan sekedar montongnya aja. Bagus ikan pada aku, tapi montongnya aja, hatinya lain. Nah, ini lain pengakuan namanya. Itu mahimumi kawan aja. Mahimumi kawan benar ya. Nah, jadi orang yang mengaku banyak dosa itu lebih baik daripada orang yang mengaku ada berisi dosa. Ini tuh tipu daya setan juga memadai kita. Biasanya orangnya bagus benar sudah ujar setan, biasanya alim, biasanya bagus, biasanya macam-macam. Segala bentuk pujian disampaikan oleh setan, dibisikkan ke dalam hati kita sehingga merasa seorang ini sempurna. Ada tenang paling bagus daripada seorang. Nah, ini terjebak sudah ini kan? Bila merasa lebih baik. Orang yang merasa bahwasanya orang itu kadang memiliki dosa, sesungguhnya orang itulah yang berdosa.
merasakan dosa itu sudah perbuatan dosa. Nah, jadi supaya wudhu kita sempurna, itu sebelum wudhu hati kita dibersihi dari basiran sifat enam tercela. Kemudian badan anggota tubuh kita pun dibersihi daripada segala dosa. Istighfar, minta ampun Tuhan, minta ampun mata ulun banyak dosa, tangan ulun banyak dosa, telinga ulun banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Banyak mendengar sesuatu kawan telinga kita nih. Makanya untung orang bisu lawan tuli, orang bisu lawan tuli itu terhindar daripada dosa mulut, terhindar daripada dosa pendengaran. Itu untungnya dulu. Ya, orang bisu menyambati orang mana-mana. Orang tulinya biar orang memandirinya kayak baginya kedatangan. Ya, itu untungnya. Nyebrang pulang kali ini. Makanya dulu pernah diceritakan dalam satu hikayat, ada seorang pengarangnya bosnya nih bisi budak, bisi karyawannya ini soleh, bisi anak buahnya orang soleh. Bosnya ini bisi anak bibinian sangat bunga sebentar. Dan si bos ini hendak mengawinkan, mencariakan anak ini laki. Hendak malakiakan anak. Jadi satu ketika, singkatnya, ujar si bos tadi, "Kisah aku ini," ujar si bos, "lawan anak buah yang soleh tadi, hendak berisi anak bibinian dan hendak mencariakan lagi." Aku ini ada sedikit bahasa kita hendak musyawarah lawan ikam nih. Kira-kira lelaki yang seperti apa yang cocok lawan anakku? Karena itu sih aku kada hendak mencari sembarangan. Ada anak. Aku ujar anak buahnya nama tadi nang soleh tadi. Nah, kalau masalah itu jadinya menurut ulun nih, ulun pernah kawan bajinya memutuskan kayak apa kurang, karena siapa tahu usulan ulun kayak ini selera sepian lain. Nah, kalau bina kata cocok, kemudian si bos tadi pindah singkat katanya lawan anak buah itu ujar si bos tadi, "Aku sudah berkeliling di kota ini mencariakan calon suami gesan anakku, dan pada kesimpulannya jadi kada tetamu nang cocok, kada tetamu nang cocok." Jadi jalan buah ibah pang kayak apa dia? Ujar sidin ada pang nang cocok pulang seekor. Cuma di antara nang sekian banyak tuh ada yang cocok seekor. Penasaran anak buah tadi, ujar anak buah, "Siapa orangnya?" Nah, jadi ujar sidin singkatnya orang itu adalah ikam. Aku rasa ujar sidin ikam itu yang paling cocok deh. Nah, jadi jangan apa asal ada mungkin kalau busai ulunnya anak buah pian, anak pian itu berarti anak bos minimal ini kawin lawan anak bos juga. Ada mau anak bos kawin lawan anak buah bos ya, asal ada pas. Jadi ujar bosnya ada, aku rasa cocok, asa percaya lawan ikam ini. Nah, tapi ujar sidin, amun aku jodohkan ikam ampun lah. Nah,
Tapi sebelum menjawab ujar Sidin, aku hendak memadahkan dulu nih kan keadaan anakku itu. Jangan anak gua ini ya. Yang Sidin karena apa jarumnya yang pertama anak itu memang apa orangnya buta. Orangnya buta. Kemudian lagi selain buta orangnya bisu. Bisu orang. Kalau cukup sampai bisu ujar Sidin anakku itu tuli. Nah jangan gua dia ini lengkap sudah nih. Mana buta bisu tuli ya pulang. Ini nasib aja lagi sudah. Tapi anak bos ya Pak. Jadi ya karena lo marah besok tuli asal anak bos ya Allah. Kalau abahnya lekas mati. Warisan. Nah, ya Pak ujar sih ujar bos nih. Jadi ujar nang anak gua tadi. Amun biar asa percaya lawan ulun akor aja yang sini akor aja tapi ada untingan harta Bang ya ada untingan harta ya. Nah amun ujar ikam akon ya Sidin nya kada tinggal serumah Bang. Nah rumah anakku di sana di ujung yang kada tinggal serumah ikan bawa akan ini makanan antarakan ke rumah anakku karena kadang begininya ambil seorang karena buta bisa tuli tadi ayo dia ambil makanan diantar di kantor rumahnya assalamualaikum waalaikumsalam dan suara di dalam ayo jangan anak apa menyahut nih maka bisu tuli ya mana tuli bisu maka ada suara menyahut bimbingan maka suara bimbingan nang amun lo nang toha lain lo lain nang bungas lawan kada lain pulang suaranya dari suara itu kan tahuan pada bungasnya ini sekalinya pakai efek suaranya ya lah. Nah ujar nang anak gua ulun di sini disuruh mengantar hidangan biasa anak bos. Nah, dibukakanlah pintu oleh nang ampun rumah. Ketika dibuka pintu, apa yang dilihat oleh si laki-laki nang soleh ini seorang perempuan yang sangat cantik. Matanya bagus, mas tadi itu sempurna deh. Bisu kada, tuli kada, buta kada. Nah, di dalam hati nang laki-laki ini jujur juga rumahnya ini. Terus ya salah rumah ya Allah. Karena ujar bos nang diisi rumah ini orangnya buta tuli lawan bisu. Nang inilah kebalikannya. Nah, akhirnya ragu-ragu laki-laki ini terjadi kebulik ke rumah pulang lapor bos. Kada salah lah biar memadai rumahnya itu. Kalau salah ujar bos kan apa garang nang di dalam rumah tuh bos saya orangnya emas langkar. Kada buta, kada bisu, kada tuli. Nang ujar pian tadi anak pian itu buta, tuli, bisu. Ini nang mengalwari lain. Nah, kalau salah rumah pian memadai ini. Nah, jadi ujar bos, ketahuilah bahasanya anak buahku nih ikam kada salah. Itu bujur. Dan itu tadi memang anakku. Nah, itu memang anakku. Nah, tambah heran si laki-laki ini padahal memadahkan buta tuli bisu. Nah lalu heran betapa kemudian si bosnya tadi memadahkan ketahui dari sini bahwasanya kenapa anakku itu memadahkan buta yang pertama ini kada pernah keluar, kada pernah matanya itu melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Inya buta daripada melihat sesuatu yang diharapkan. Matanya terjaga. Matanya terjaga. Yang kedua ujar Sidin, kenapa aku pada akan bisu? Karena mulut anakku itu ujar Sidin kada pernah inya gunakan selain berzikir kepada Allah. Inya kada pernah menyembah orang,
kada pernah mengumbar, kada pernah menghibah dan segala macam. Jadi mulutnya itu digunakannya untuk berzikir kepada Allah. Ini dosa daripada melakukan ghibah dan segala macam. Bisu daripada melakukan perbuatan-perbuatan itu. Yang ketiga, ujar sidin, kenapa aku katakan tadi nanya apa? Tuli, karena anakku itu ujar sidin kada pernah tadinya itu mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terjaga, bujur-bujur terjaga anaknya tadi. Matanya kada pernah melihat yang haram, mulutnya kada pernah mencakap sesuatu yang haram, dan telinga pun terjaga daripada mendengarkan sesuatu yang haram. Itulah anakku ujar sidin. Kayak ujar sidin keputusankan maka itu usai makasih itu masa kita jangan ini terus boleh lemot lagi unak kayak itu. Artinya tadi lawan sudah berjanji dua hakun ya Allah, sebelum melihat sudah berjanji hakun. Sudah melihat keadaan yang nyata lagi tambah hakunnya. Daripada akan kada bunga saja sudah maju, daripada akan tuli aja sudah hakun ya Allah. Melihat orangnya bungas, kada buta, kada bisu, kada tuli, nah pada lagi gas. Nah itu terjaga hatinya, jasadnya terjaga daripada kotoran dan dosa, terpelihara. Jadi jaga kuitannya, kuitannya nangaran kada tapi terjaga, maka kita banyak istighfar meminta ampun kepada Allah, terlebih di bulan Ramadan ini. 10 yang kedua kita banyak istighfar minta ampun Allah dengan harapan segala dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Itu aja harapan kita. Amun nang terlepas dari dosa kita gawi terus. Cuman harapannya mudah dosa yang kita gawi tadi diampuni oleh Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Jadi senantiasa beristighfar, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, engkau basuh anggota akan sebagai basuh yang sempurna dengan tiada berlebih-lebihan daripada air. Itu kesempurnaan daripada wudu. Dan adapun pakaian, maka kesempurnaannya dengan 3 perkara pula. Wallahu a'lam. Kemudian ada manfaatnya kita belajar yang kita menjadi ilmu yang manfaat, yang nafas, dan kemudian segala dosa dan kesalahan dihindarkan daripada segala penyakit dan musibah, dikabulkan segala hajat dunia maupun hajat akhirat, dan yang dimatikan kita berjudi dalam hajat beriman nanti usul khotimah rahmatinya lebih dalam daripada hadinya al-fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Iya, Allah ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwwun kariim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.